Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tijan ad-darari. Wa yajibu lan wajib bi haqqihim ing dalam haqqe rusul. Alaihi wassalatu wassalam opo al amanatu kapercaya. Etanya wahyalan utawi ya aran amanat iku hibdu dhahirihim ngaraksa ing pira-pira zahire rusul wa bawatinihim lan pira-pira batine rusul minat talabbusi saking nyampuraken atawa nyaliruaken bimanhiyin kalawan kang den cegah apa anhu saking kan walau nahya karahatin lan sanajan iku nyegah makruh au hilafal aula atawa iku nyulayaan ing kautamaan pahum mangka utawi ya rusul iku maksumuna den raksa kabeh ya rusul an jami'il ma'asi saking pira-pira maksiat al muta'alliqati kang narima cumantel ya ma'asi bi dhahiril badani kalawan dhahire badan kazina yaiku tep kaya zina wasur bil khamr lan ngumbe arak wal kadhibi lan goro wa ghairi dzalik lan liyane mengkono mazkur min manhiyatil zahiri bayane goer aletep saking pira-pira perkara kang den cegah zahire ya halaman 21 wa maksumuna lan iku den raksa kabeh ya rusul an jami'il ma'asi saking pira-pira maksiat al muta'alliqati kang narima cumantel aya 7 baris di luhur al muta'alliqati kang sumantel ya ma'asi bil batini kalan batin minal hasadi saking hasud wal kibri lan takabur war riya wa ghairi dzalik lan liyane mengkono mazkur min manhiyatil batin bayane goer ale tetep saking naon kapiro-piro kang den cegah batine wal muradu lan uti mana kang den karepaken iku al manhiyu kang den cegah opo anhu saking al walau suratan lan sanajan iku rupane payasmulu mangka ngawangku menang bab kahiji yasmulu menang bab kaopat samila yasmalu mangka ngawangku ieu manhi anhu ma ing perkara qabla nubuwah kang tep ieu ma ing lem sadurunge pangkat nabi wa malan perkara fi halati sigor kang tetap yama ing dalam tingkah cilik wala yaqaulan ora tumiba minhum saking rusul apa makruhun perkara kang den sengitan wala hilafal aula lan ora nono hilayaan ing kautamaan ayat halaman 2 hiji 8 jajar di luhur bal wala mubahun baliktah wala mubahun lan ora perkara kang den menangaken ala wajhi kauni dzalik ing atase dadalan onone mengkono mazkur iku makruhan den sengitan iya kawan au hilafal aula atawa nyulayaan ing kautamaan au mubahan atawa iku mubah wa idza waqalan katkala tumiba apa suratu dzalik rupane mengkono madkur minhum saking rusul bahwa mangka utawi ieu wuku teh masdar lapad waqa'a litasri'i ikut tetap karena netepaken syariat
Aita liman li umati menunjukkan boleh payasiru mangka temeko ieu wuku iku wajiban wajib au manduban atawa iku den sunatakeun fi haqqihim ing dalam hak Rasul. Fa afaluhum mangka utai piro-piro pada melanana ieu Rasul alaihi wassalatu wassalam iku dairatun kang muter ieu afal bainal wajib wal mandub in lam antane perkara kang wajib wal mandub lan perkara kang den sunatakeun. Balik dah fil auliyai ing dalam piro-piro wali alladzina hum kang utawi ieu wali auliya ladina iku atbahum piro-piro awong kang anu teh Rasul man nyatane wong yasilu kang tumeka ieu man ila maqamin maring panggonan suwiji tasiru kang dadi pihi ing dalam maqam apa harokatuhu piro-piro obahane man wasakanatuhu lan piro-piro menenge man iku taatin hobar piro-piro taat biniati kalawan niat. Wadi duhalan utawi lawanane ieu amanat iku alhiyanatu hiyanat. Wadalilan utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono wajib amanat ay wujubil amanah tegese ing atase wajib amanah kepercaya lahum kadhe rusul iku annahum satuna rusul iku law khanu lamun khiyanat ya rusul ay khalafu tegese nyulayaan ya rusul amrullahi ing parentah Allah taala bipilin muharramin kalawan migawe perkara atau bipilih muharram perkara kang den haramakeun au makruhin atau perkara kang den makruhakeun au hilal fil aula li ghairi tasri kadue liyane netepakeun syariat lakuna mangka yakti ono kita sadaya iku makmurina den parentah kita bimisli zalik kalawan umpamane mengkono-mengkono mankur aima JR mabni sukun mahajer tegese perkara yaf'alunahu kang migawe ieu rusul igma wa muradulan uta makna kang den karepakeun bil pilih kalawan migawe iku ma perkara ya ummu kang nyurambahi ieu ma fi'lal lisan ing pagawean lisan wa wan tawi fi'lal lisan iku al qaulu ucapan wa ya ummu wa fi'lal qalbi lan ing pagawean hate li'anna Allah Ta'ala kana sabni Allah Ta'ala iku amarona marintahi Allah na ing kita bitibaihim kalawan anu te ing rasul bi afalihim lan pira pagawean rasul wa aqwalihim pira cariosan rasul wa ahwalihim lan pira tingkah rasul min ghairi tafsilima saking ora merinci perkara ada kang ngaliyani ya ma ing perkara sabata kang tetep apa ihtisasum narima tangtune rusul bihi kalawan ma wa malan perkara ada kang ngaliyani ya ma al umura ing pira-pira perkara al jabaliyati al jabaliyata kang bangsa watek karakter watek teh kal kiami ya kutub kaya ngadeg wal qudi lan lunggu wal masyilan kaya lum aku fa inna lam nukmar fa inna mangka sadune kita iku lam nukmar ora den parentah kita bil ittiba'i kalawan anut bidzalika ila mengkono umurul jabaliyah wala yasiulan ora nanasa opo an nukmar enta den parentah kita bi muharramin kalawan perkara kang den haramakeun au makruhin au hilafil aula li'anna Allah Ta'ala kana satuna Allah Ta'ala iku la ya'muru ora marentah ya Allah bil fahsya'i kalawan ala jadi pata'ayyana mangka narima tangtu apa annahum satuna rusul iku la yaqaluna ora migawe ya rusul ila ta'ata angin ing taat ima wajibatan atap kana taat anak karane perkara kang wajib au mandubatan pala takubatan kang den sunatakeun pala takunu mangka ora ana apa af'aluhum pira-pira pagaweane ieu rusul iku muharramatan den haramakeun ieu af'al
Aw makruhatan ataik makruhakeun ieu af'al wala hilafal aula ay wala takunu af'aluhum hilafal aula. Lan ora nono nyulayaan ing kautamaan. Pa af'aluhum mangka utai piro-piro pada melanane ieu rusul ikuda iratun kang muter ieu af'al bainal wajibi ing antara perkara kang wajib wal mandubi lan kang den sunatakeun. Wala yadkhulu halan ora nono manjing ha ing af'al apa mubahun perkara kang den menangaken lianaum kana satune rusul iku idza fa'alu tatkala migawe ieu rusul hu ing mubah yakunu mangkaona ieu fi'lun libayanil jawaz iku tetep kadue mertelaakeun wenang wa tasri'i lan netepakeun syariat. Wa walan utai fi'lun iku imma wajibun ana kawajib au mandubun. Ahadil hujjah utawi iki nyatane dalil iku sam'iyatun kang bangsa wahyu sama'iyat pangrungu hujjah sama'iyat pendengaran wahyu ti Gusti au syar'iyatan atau kang bangsa syara. Wa in kanat sanajan ono ieu hadhil hujjah ala suratid dalilil aqli iku tep ing atase rupane dalil al aqli kang bangsa akal li ana dalil al mulazamah kana satune dalil mulana tepi iku syar'iyun kang bangsa syara wa wa tawi ieu dalil iku qauluhu ta'ala pangandika Allah taala kul nyatane ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Al-Imran ayat 31. Kat Al-Imran ayat 31. Wa anna butlana tali teh kang nyanding berarti sesudahnya. Wa ma butlana tali anapun satune batale perkara kang nyanding simpen aka hiji ay ma ba'dah bidalilin syar'iyyin ikutub kalawan dalil syar'iyyin kang bangsa syar'i dalil wa wa tawi ieu dalil iku qauluhu ta'ala pangandika Allah ta'ala innallaha nyatane ayat innallaha la ya'muru bil fahsya surat apa Al-A'raf ayat 28 bihilafil hujjah aletep kalawan sulayana hujjah dalil hujjah dalil burhan eta takene barohin aya umul barohin indukna dalil ya jadi nama tauhid teh ilmu kalam ilmu tauhid umul barohin eta teh ilmu tauhid keneh nama lain daripada anu ala wujubi sidqihim ing atase wajib bener rasul fa inna mangka satune ieu hujjah eko akliyatun kang bangsa walidalan kana mengkono matur kala ngandika sapa as-Sanusi Imam Sanusi wa yastahilu ing lapad wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase ieu rasul apa al-kadzibu barah aklan ing dalam munggu akal wal maasi lan nan tadi yastahilu awal maasi lan pira-pira maksiat syar'an ing dalam munggu syara' tos sakitu heula wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam wajib bab ayeuna wa yajibu fi haqqihim wajib di hakna Allah subhanahu wa di hakna rasul nyaeta amanah nan amanah teh terpercaya kapercaya alias orangnya terpercaya itu adalah menjaga zahir batinnya dari mencampurkan hal-hal yang dilarang walaupun nahya karohah, walaupun itu makruh atau hilafal aula. Jadi semua nabi itu enggak pernah melakukan hal-hal makruh atau hilaful aula. Mereka maksumuna an jamil ma'asi, mereka semua dipelihara, dijauhkan dari hal-hal maksiat yang berkaitan zahir badan. Lihat saja kitabnya, lihat diikutin kazina seperti zina, surbil khamr, minum arak, wal kadzi, berbohong dan lain-lainnya dari hal-hal yang dilarang zahirnya. Dan mereka pun dipelihara an jami'il ma'asi, dari semua maksiat yang berkaitan dengan batin seperti hasud, kibar, riya. Gak mungkin Nabi itu hasud. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam saat bertemu Rasul Isra wal Mi'raj di langit kelima, maka Nabi Musa pun menangis. Nangisnya bukan hasad dan bukan hasud, tapi ghibthah.
Gak mungkin kalau Nabi itu hasud. Apa kata Nabi Musa? Ini Nabi yang baru saja melewat adalah Nabi yang melintas, Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir, Nabi yang datangnya belakangan tapi pangkatnya lebih mulia. Maka ini adalah pelajaran buat kita, walaupun ada orang yang baru kemarin sore tapi memang ilmunya di atas kita, maka patut kita hargai dan hormati. Ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi nggak ada hasud Rasulullah, para rasul itu nggak ada. Bal fil auliya, sama para wali pun alladzina mereka pengikut para nabi, sama watak karakternya itu dengan para nabi. Maka dalam kitab Fatawi Hadisiyah, bedanya mukjizat sama karamat itu sama saja. Cuman bedanya mereka tidak boleh mengaku nabi. Mukjizat sama dengan karamah dalam artian hal-hal yang membedah adat, yang di luar dari kebiasaan. Oh, nggak bisa. Murad yang dimaksud dengan manhi anhu adalah hal-hal yang meliputi sebelum jadi nabi dan di waktu kecil, pihalati sigor. Jadi waktu kecilnya belum memang hianat, tidak pernah berbohong. Kalau kita kan banyak bohong, jadi nggak mungkin jadi nabi. Jadi nabi itu sebelum jadi nabi pun mereka memang terpelihara dari sifat terpercaya. Mereka itu memang dijaga oleh Allah. Makhluk pilihan dari riya nggak ada. Kalau kita kan cuma baru bisa baca doang. Panas alul manana ayo jiran minari ya mudha'ifan ujurana nyohonkan abdi kagusti sanat dinari anu ngapaskeun ganjarana eta riya. Wala yaqau minhum makruh, mereka nggak pernah melakukan hal makruh, nggak pernah makan pete, nggak pernah makan jengkol, nggak pernah makan bawang. Hilaful aula, sama hal-hal yang menyulai atau yang melanggar keutamaan. Hilaful aula banyak, hilaful aula bal wala mubahun ala wajhi kauni dzalik makruhan, atau yang diperbolehkan, perbolehkannya makruh, tetap nggak boleh. Tapi kalau mubahnya mubah ya pakai. Al mubahan juga tidak tuh di sini. Wa idza waqa'a suratu dzalik minhum fawalitasi. Kalaupun seandainya hal mubah itu dilakukan Rasul, jadi Rasul itu nanti af'aluhum dairah bainal wajib wal mandub. Para nabi dan Rasul itu hal-hal yang dilakukannya kalau enggak wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Enggak pernah melakukan mubah. Sekalinya melakukan mubah hanya menunjukkan, mengajarkan kepada umatnya ini boleh. Lebih dari itu ya sudah tidak mubah. Fa'alum alai dairah bainal wajib wal mandub. Bal fil auliya, bahkan para walinya pun kekasih-kekasih Allah tetap mereka melakukan sama dengan para nabi, cuman beda pangkat. Mereka pengikut nabi. Maka nanti di ending ayatnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh dalilnya amanat. Annahum lau dalil, wajibnya bahwa para rasul ini wajib amanat alias terpercaya. Jika mereka melanggar perintah Allah, melakukan muharram makruh ilaful aula tanpa adanya unsur tasrif penetapan hukum, maka kita pun akan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan haram dan makruh. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Jadi mereka tidak mungkin melakukan makruh atau haram. Di af'aluhum dairah bainal wajib wal mandub. Hal-hal yang dilakukan para nabi itu kalau nggak wajib atau sunnah, nggak pernah nabi makan jengkol, bawang, pete dan lain. Wal muradu bil fili ma ya'umu fil lisan, ucapannya, ya, kemudian hatinya. Maka kita pun diperintahkan Allah untuk mengikuti mereka, Jadi kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus mufiab alihi kita untuk mengikuti mereka di tingkah lakunya, ucapannya tanpa ditafsir.
selain wama adal umurul jabaliyah, selain daripada watak hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik nggak harus sama dengan beliau, seperti berdiri, duduk, berjalan nggak harus sama dengan Rasul. Duduknya Rasul bagaimana, ya tidak harus sama. Jalannya Rasul bagaimana, itu kan karakter masing-masing, ya. Anu biasa kieu liukna, anu biasa kieu, anu biasa kieu. Jalannya Rasul bagaimana, apakah kita ngikutin Rasul? Aya nu diayun lempang teh ngagayot kitu lempang. Anu lempang kitu aya macam-macam lempang teh. Ya. Anu gancang wae lempang kesrek nagih hutang. Anu lambat wae lamun toko ngaji. Aya eta lila teh muter ka mana, Pak? Ya, anu jajan heula macam-macam. Ya, jadi kita tidak wajib mengikuti dari hariah tersebut. Tidak. Tapi kalaupun mau boleh. Ya, tapi tidak wajib. Fa'alhum dairah tuh, muter lagi seputar wajib dan sunnah. Dalilnya kita mengikuti mereka dan para wali, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Ali Imran ayat 21. Kemudian wa ana butlana tali, bahwa perkara yang sesudahnya batil. Apa sesudahnya batil? Melakukan hal-hal yang tidak terpuji alias tercela. Dalilnya innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak merintah kepada hal-hal yang jelek. Itu dalil bahwa kita pun tidak harus melakukan jelek. Rasul pun tidak pernah melakukan kejelekan, karena kita diperintahkan mengikuti Rasul. Kalau Rasul melakukan kejelekan, berarti kita pun harus melakukan kejelekan. Jadi Rasul nggak pernah melakukan kejelekan. Baik, dilanjut. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighi. Wa yajibu lan wajib fi haqqihim ing dalam hak Allah taala alaihimus salatu wassalam opo tablighu ma nekaakeun perkara umiru kang den parentah ieu Rasul bi tablighi kalawan nekaakeun ing ma. Didopat kana maf'ul bil khalqi kadu makhluk dihilapi mahale tetep kalawan sulayane perkara umiru kang den parentah ieu Rasul bikit manihi kalawan inyamarakeun atau nyumputakeun ma wa malan perkara khuyru kang den kon milih ieu Rasul fihi ing dalam ma. Alaisa mangka oranono opo tablighu kullin nekaakeun saban-saban suwiji minhuma tadi minhuma wajiban tumulin. Nah tadi minhuma saking karana ieu tadi kitman antahyir iku wajiban wajib. Bal yajibu barita wajib opo kitmanuma umiru bikitmani. Kitman rajeng tahyir. Bal yajibu barita wajib opo kitmanuma nyumputakeun perkara umiru kang den parentah ieu ma bikitmanihi kalawan nyumputakeun ma. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase ieu Rasul opo syai'un perkara suwiji fima kang tetep ing dalam perkara khuyru kang den kon milih ieu ma fihi ieu Rasul fihi ing dalam ma. Oh. Ya, jadi ada yang diperintahkan itu, ada yang diperintahkan untuk disampaikan, ada yang diperintahkan nantilah ya kita belakangan. Kita ogoh dulu. Terus mana wadiduhu lan utawi lawanane ieu tablighu ma iku kitmanu dzalik nyumputakeun mengkono matur aya jami ima teges sakawe perkara umiru kang den parentah ieu Rasul bitablighi kalawan ngadugikeun atau nekaakeun ingma lil khalqi kadu makhluk. Wa dalilan utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono mazkur aya jami ima teges sakawe perkara umiru kang den parentah ieu Rasul bitablighi kalawan nekaakeun ingma iku anahum hobar dalil iku anam satune ieu Rasul iku lam yuballighu tabligh kan masdarna bab taf'il. Kulam lam yubaligu lam ora nekaakeun ieu Rasul lakatamu lam ibtida mangka yakti nyumputakeun ieu Rasul id karena lawasito ta orana perkara kang tengah baina kitman lam antarana nyumputkeun wa tablighi lan nekaakeun
lakinnahum tetapina ieu rusul iku lam yaktumu orang nyumputkeun ieu rusul itu ing naon ing hukum idlau karena lamun katamu nyumputkeun ieu rusul sayan ing perkara suwiji aya ba'dan tegese ing saware perkara mimma saking barang kang tetep saking barang umiru kang den parentah ieu rusul bitabligi kalau nekaakeun ing ma ilhalki kadue makhluk lakunna mangka yakti ono kita sadaya iku makmurina dan parentah kita bikit manil ilmi kalau nyumputkeun ing ilmu li anna Allah taala kana satuna Allah taala iku amarona marentah ya Allah na ing kita bi iktidai kalawan anut bihim kalawan rasul ai sukola ing sakerengan dika ya Allah pihak nabiyina ing dalam hak nabi kita wattabi'uhu ing ayat wattabi'uhu la'allakum tahtadun surat naon Al-A'raf ayat 158 wala yasiulan orang Indonesia opo anu maro yang taden parenta kita bihi kalawan kitman jadi batal lah tidak sah alias batal bihi kalawan kitman ai bikitmanil ilmi tegese kalawan nyumputakeun ing ilmu li ana katimal ilmi karena satune wong kang nyumputkeun ing ilmu iku mal'unun den laknat ieu katimul ilmi qala nganika sapa Allah taala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat bayan madza wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun surat naon Al-Baqarah 159 wa yajibu fi haqqihim sijidai sakitu heula tadi menjelaskan amanah sifat yang wajib di rasul yang kedua amanah sifat yang wajib di rasul yang ketiga adalah tabligh menyampaikan hukum ya jadi wajib kepada semua putusan pada rasul menyampaikan hal-hal yang wajib disampaikan. Ada yang diperintahkan menyampaikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Untuk lebih jelasnya, di situ kalian simpan catatan kaki di kalimat ma umiru angka berapa 1 silahkan. Nanti tulis di pinggir. Lihat Tuhfatul Murid halaman 72. Tergantung cetakan ya. Tuhfatul Murid itu syarat Johar Tauhid. Jadi ma umiru itu ada 3. Ada yang diperintahkan untuk disampaikan atau ada yang diperintahkan untuk disembunyikan, ada diperintahkan untuk memilih. Silakan mau disampaikan boleh, mau tidak disampaikan juga boleh. Jadi yang wajib kepada Rasul itu wajib menyampaikan yang memang harus disampaikan, diperintahkan untuk disampaikan. Maka di sini bihilafi ma umiru bikitmani. Berbeda atau lain halnya jika Rasul itu diperintahkan untuk menyembunyikannya. Ini jangan dikasih tahu. Ya sudah, berarti Rasul pun tidak memberikan tahu kepada umatnya. Yang ini terserah mau disampaikan atau tidak, boleh. Nah, berarti itu pun tidak wajib kepada Rasul. Jadi jangan keliru. Oh, berarti Rasul menyembunyikan sesuatu, tidak. Menyembunyikan ada. Maka dalam istilah para ulama ada istilah laisa kullu jaizin ayyuqal. Tidak semua hal yang diperbolehkan itu bisa diviralkan atau diberikan ke halayak umum, universal. Ada yang sifatnya memang personal. Seperti kita baca kitab, ada bonus. Wah ini boleh nih, tapi jangan diberikan ke jamaah. Nanti tasahul fiddin dalam kitab Bugiyah. Ya, di awal mukadimah Bugiyah di halaman 3 kalau nggak salah cetakan prajurit, ya cetakan biasa, itu ada tasahul fiddin. Tasahul. Nanti orang itu mempermudah mengenteng-enteng hukum. Ya, jadi untuk kita saja yang memang terbiasa menggali kitab. Kalau orang-orang awam di pengajian umum atau di pengajian rutinan jangan disampaikan. Sekira-kira si jamaah kita akan melakukan hal-hal yang haram. Terus ketika kalian nanti melakukan sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kalian, bilang juga ke jamaah. Maka saya sering bilang ke kalian, kalau santri kalau masih di Kobong, gayanya jangan sama seperti anu. Maka nanti kita akan bahas di kitab Minahus Saniyah
jika seseorang memakai pakaian yang bagus, ya nanti khawatir muridnya akan mengikuti. Berikan kepada mereka pakaian yang bagus ini sesuai dengan ala qadri hajatihim, ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kalian misalnya nih kelas sarungnya ya sudah sarung BAS yang biasa saja, jangan dulu yang SGE, jangan dulu yang SGF. Udah kelasnya maksimal berarti SGC yang 2.300.000 ya. Nanti yang SGE belakangan yang 3 juta, apalagi yang sutra warna hitam lumayan 7 jutanya. Beli motor Mio mendingan sekalian kadinya. Tuh, hati-hati. Makanya Syekhuna sering mengatakan minta mah dikobong rokok geus disam kamu jadi kiai na. Gitu, santri kene geus jipok korek kamu jadi kiai na. Mendingan koreknya korek orang kaya yang sekali buang itu. Korek api jus. Korek api. Tuh, hati-hati. Nya ulah waka mere, ulah waka yang make sapiran 1.500.000 mere. Nu biasa we heula. Merek naon? Merek Rabani. Itu nu 300.000 we urang mah nya. Nu 500.000, 300.000. Sampingna ge Ardan, Wadimor, mana nya ngan wayahna berjamaah di tukang di koropak masjid. Kemun BAS dihareup Fitra. Gitu. Jadi naon Wadimor? Ya. Nanti itu bagian hati. Makanya kita kalau ngaji tasawuf perasaan kita kena terus. Karena kita belum jadi tasawuf, kita masih tak sanggup kita. Masih tak sanggup. Tapi ada nanti kekeliruan yang sering dipiralkan bahwa zuhud dan tasawuf itu bagaimana, ya. Nanti ada menurut perspektif atau pandangan Imam Abdul Wahab Asy'arani. Beliau luar biasa. Terus mana sampai di mana tadi dalil ya menunjukkan bahwa diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalilnya bahwa para rasul itu wajib menyampaikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Contoh, dalil aqidul lam yubalighu lakatamu. Kalau memang para nabi tidak menyampaikan, mesti mereka ini akan menyembunyikan hukum karena tidak ada lagi pelantaraan had ausat antara menyembunyikan dan menyampaikan. Dan kalau ada had ausat pasti seperti laki dan perempuan, ada enggak? Wasitohnya ada, yaitu banci. Mamang sama ibi-ibi ada enggak had ausatnya? Ada uwa. Uwa enggak ada temannya. Uwa mah kalau laki kawe sarua we uwa. Sarua uwa. Makanya dalam setiap kehidupan ini ada sunatullah, ada berpasang-pasangan sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Wa naktubu apa? Nah, surat Yasin. Surat Yasin. Wa naktubu ma poho deui itu. Sok dibaca dina bab nikah naon? Nanda? Surat Yasin. Ayo. Hah? Mantos terkadang ngerepotkeun lah. Ayo poho na gitu tah. Ayo poho kumaha tuh? Poho mah poho we guys. Engke inget deui. Ya, bahwa manusia ini diciptakan berpasang-pasangan. Eta azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala lain. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim. Azwaja itu berpasang-pasangan, azwaj genap bukan ganjil, azwajal lidata. Subhanalladzi khalaqal azwaj berpasang-pasangan. Tuh, kitman dengan tabligh berpasang-pasangan. Tapi ada nanti had ausa yang berpasangan mamang sama bibi, kakek sama nenek, adik sama kakak, fakir sama miskin, hasud sama taslim, banyak nanti. Cuman uwa doang nggak ada temennya, uwa nggak ada. Kalau uwa mah perempuan uwa, ya cewek oge, uwa. Bulan sama bintang, matahari nggak ada temennya, ya sudah matahari sama uwa aja temennya ya. Jeung uwa we kawinkeun geus tah. Uwa mah uwa we, kalau laki uwa ka awewe uwa. Itu namanya ada pengecualian. Berarti ma min amin masuk dalam kaidah usul fikih, ma min amin illa walahu taksis. Setiap hal yang universal, yang menyeluruh, pasti ada pengecualian. Pasti ada pengecualian.
Pasti ada pengecualian. Contoh, kita tidak boleh berkerumun. Tapi mana berkerumun? Cek mana menang orang mah beda deui. Orang menang beda deui. Aya we pengecualianna. Di rumah tidak boleh naik mobil berdekatan suami istri. Di mana tetap biasa ngarendeng di rumah. Di mobil itu menang. Ini kan sudah tidak masuk akal. Masukna ka mana wae teh? Ka akal mah teh asup pokona. Idlau katamu sayan ba'dan mimma umiru bitablighi lil khalqi lakuna ma'murina bikitmanil ilmi. Seandainya para nabi ini belum pakai dalil naqal, belum dalil Al-Qur'an, tapi maksud dalil akal. Seandainya para nabi diperintahkan untuk menyembunyikan yang harus disampaikan, pasti kita pun diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Karena Allah memerintahkan kepada kita bil iktida bihim untuk mengikuti mereka. Kalau mereka menyembunyikan, kita pun menyembunyikan. Dan hal itu walayasi anu marubiha, dan enggak mungkin kita diperintahkan untuk menyembunyikannya. Karena kita diperintahkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti mereka, ikuti para nabi agar kita mendapatkan petunjuk. Menyembunyikan ilmu dilaknat. Tuh, ya, enggak boleh dilaknat menyembunyikan ilmu. Kalian maka kata Imam Malik, man allama ilmama lam ilmama alima warasallahu ilmama lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu yang sudah dia tahu, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia tahu. Maksudnya bagaimana? Jadi sekalinya ngaji itu mudah paham, berkah mengajarkan kepada yang lain. Tapi tergantung nih niatnya ulah ria, yang disebutkan loba jamaah, yang disebutkan kiai, ulah tujuannya tadi teh apa? Ya niatnya sing beres mentak aya paniatan tolak ilmu teh ya. Naon tilu ngicalkeun bodona kabodohan salirana jeung maksud ngicun bodona dijaminu baron pat ngabangun eta jeung maksud micun bodona dijaminu barodona walayasiu tidak boleh, enggak mungkin kita. Tos dalilnya Al-Baqarah ayat 159. Dilanjut. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatonah. Sifat yang wajib nomor keempat. Bang, wa yajibu lan wajib. Fi haqqihim la haqqi rasul alaihimus salatu wassalam al-fatonah, sifat fatonah pinter. Fatonah bukan pinter ya, cerdas di atas. Fatonah itu cerdas, brilian atau jenius. Beda deui kela lawanana gobi, kadzapa kul gobi minal goba. Amun goba mah belegu eta artina. Leuwih-leuwih di atas goblok. Idiot gobawa. Lamun jahlun bodoh, lamun gobawa mah di atas bodoh. Parah kebangetan eta. Loba teh ngadahar jukut. Wah ya utawi ieu patona. Iku atayakuzu naon tayakuzu teh melek. Terbuka putuh maksudna. Nah naon teh encer otakna. Ya minimal di urang mah jebolan SMA hiji lah jeung semakbo. Namun yapis nu belah dituan yapis. Yayasan pinggir sungai nya. Uyuhan. YPM. Dilizami ulah stabut karno anu parupa macam-macam. Gara-gara dipilok, coret, parasea we ribut. Naon cek urang. Dilizamil khusum, kadoe ngalindih musuh. Ngalindih piro-piro musuh, wa ibtali da'awihim lan ngabatalkeun piro-piro dakwah pengakuane husum. Al-batilati kang batil ieu da'awi. Wadi dua lan tela lawanana patona iku al biladah. Nah, bodoh. Bodoh teh dan aya goplati tegese lali. Lali teh naon? Selalu terlambat dalam melakukan hal. Goplah. Ya gofilan an dzikri rabbih afid. Ya kasifal balwa wa ya ahlasana wa ya latifan bil ibadil. Itu pesan moral Imam Imriti. Maka Syekh Imriti itu memang beliau ahli semuanya, ahli hadis, ahli fikih.
Malah beliau menadumkan kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu kan syarahnya Ghayatul Takrib. Ghayatul Takrib, Ghayah disarah dengan Fathul Qorib, disarah dengan Iqna. Beliau menyarah juga tapi berbentuk nadoman. Karena memang Imam Imriti itu hobinya nadoman. Usul fikih dia kasih nadoman, namanya Lataiful Isyarat. Ya. Di nadmi Waraqat kan usul fikih dia nadomkan. Namanya kitab Lataiful Isyarat. Termasuk Fathul Qorib dia nadomkan. Namanya Tuhfatul Habib. Tuhfatul karyangan siapa dinadomkeun we resep nadoman. Karena memang menadom menurut lughah itu kan jam'ul alfad. Menurut istilah jam'ul alfad ala wajhil ulfah. Jadi mengumpulkan satu kalimat, satu beberapa lafaz tujuannya agar mereka disenangi, disukai. Buktina lamun nganadoman pan ngeunaheun. Ya ala kalamu wa labdul muragamu mupinu tetapi lamun kalamu goyang-goyang gitu. Ya masa ngeunaheun dinadom itu kamu si Abdul Masami kieu tah. Tangan di atas gitu. Masa gitu. Kare ge. Musa. Wis kajeun. Aduh. Tare dewa. Ini aja eta anak bawang. Anak bawang teh naon? Wujuduhu kal adam wa adamuhu kal wujud. Aya nakosnu eueuh nakosnu aya. Oh kos huruf jaidah. Siga aya siga eueuh eta. Aya nakosnu eueuh nakosnu aya. Mentak lamun urang keleutik ning lamun arek main gala asin cing ciripit ka tulang bawang. Sanu kajepit jadi bawang segitu lah nya. Kan kacepit teh budak leutik teh kacia. Anak bawang balikan deui gitu. Anak bawang balikan deui. Jadi kajeun budak mah sare mun kolot mah gabig dak. Ya. Lanjut. Wa dalilan utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono mazkur ay wujubil fatona tegese wajib pinter cerdas lahum kadhe rasul alaihi wassalatu wassalam iku ana usatna tingkalan kalakuan aisyana tegese tingkalan kalakuan iku lawin tapat lamun narima sepi anhum saking rasul opo al fatona tu cerdas lama qadaru lam ibtida manafi mangka yakti ora kawasa ieu rasul ayyukima ing yen tangadegakeun ieu rasul hujjatan ing dalil alal khosmi ing atase musuh wa walan utawi ieu nan tadi wajib wawal tay madkur teh naon ada muqadrah ai ada muqadrah tegese orang anu kawasa ala iqamatul hujjah ing atase ngalakoni hujjah iku muhalun mustahil li anal qur'ana kana satune Qur'an iku dalan nuduhakeun ya Qur'an fi mawadi'a dalam pira-pira panggonan kasiratin kang akeh ieu mawadi ala iqamati mingatase ngalakoni ya rasul al hujjata ing hujjah alal khosmi ngatasé musuh ka qaulihi ta'ala kaya pangandika Allah taala wa tilka nyatane ayat wa tilka ay hujjatu Ibrahim ala qaumi hujjatuna atainaha Ibrahima. Surat apa? Al-An'am ayat 83. Wa ka qaulihi lan kaya pangandika Allah taala hikayatan hale ngahikayatakeun an qaumi Nuh. Ya Nuh nyatane kalimat sesudah qaulun itu jadi badal. Kalau sesudah qala jadi maf'ul qala. Ya Nuh nyatane ayat ya Nuh qad jadalatana fa aksarata jidalana. Jadalah di sini adalah berdebat. Ya, mujadalah tuh berdebat. Hud surat Hud ayat 32 wa ka qaulihi ta'ala lan kaya pangandika Allah taala wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat wallahu alam. Mau berdebat saja tapi dengan yang baik, yang bagus, enggak usah ngotot. Debat An-Nahl surat An-Nahl ayat 125 ayat bitori kita geus kalawan dadalan alati tastamilu kang awangku ieu lati ala naui irfakin ing atase warna mikawelas irfaq mikawelas bihim kalawan kaum. Maka An-Nahl ini kan awalnya 25 ayat 25 yaitu apa? Ayat tentang dakwah itu mau'izatil hasanah wa man la wajadilhum hiya
Anahal ayat 125 wa man lam yakun patinan masdar isim fa'il wa man anu teh sapa iku lam yakun ana yakman iku patinan kang pinter isim fa'il wa in bikasin laziman jakal fa'il wal af'alil falani wahfad manukil patinan kalau patonan masdar patinan isim fa'il ini man wong isim fa'il iku patinan kang pinter yaman la yumkinu mangka orang ngangkeun iman apa iqamatul hujjah manisi nabi ngadegakeun hujjah wala mujadalah lan orangna ngadebat mujadalah lan orangna ngadebat wa hadhil ayatu utawi iki nyatane pira-pira ayat wa in kana sanajan ana ieu ayat iku waridatan kang tumeka ieu ayat tiba di dalam sawale rasul illa annama ang satune barang sabata kang tepi ma libadi kadue sawar hibadi minal kamali sawar rasul minal kamali bayan nikmat tersaking kasampurnaan alladzi la yatimmu kang ora sampurna opo al maksudu perkara kang den seja ila bihi angin kalawat ma iku yasbutu khobar wa hadhil ayat iku yasbutu tetep ieu ma wa di ayat wa in kana wa rabbuka illa anna masamanya tam alladzi la yatimmu ya Rikayas betul tetap anaman sabata khobar anaknya. Li jami'ihim kadue sawe rasul. Wa sabatat mangka tetep opo alfatonatu cerdas lil jami' kadue sakabehe rusul. Ay li jami' rusul alif lam gaganti tina mudhof ilaih. Cek dina mukni labib ada. Wa ilam yakunu lan sanajan ora ana ieu rusul iku rusulan rusul bal anbiya balika pira-pira nabi pakot. Bakot mangka utawi ambiya iku nyukupi gitu logat panjang nama nu urang mah pendek lah pakot boloko ini bicarana mubtadana kana lapan samemehna khobarna enggeus nyukupi pakot mangka utawi ambiya iku nyukupi naam nggih al wajibu teh perkara kang wajib bil ambiyai iku mutlaqul fatona mutlake pinter wa amar rusulu anapun teh pira rasul iku pal wajib mangka wajib dalam kada rasul iku kamalul fatona sampurna pintere beda seperti yang dibahas oleh Imam Bajuri nanti kitab Bijan berkaitan dengan kitab Bajuri alias kitab Tuhfatul Murid sarah Jauhar Tauhid wa idza sabatat lan kala tetep lahum kadue ieu rasul apa hadhihi sifatu iki kenyataan sifat al arba'atu kang papat ieu sifat istahala mangka mustahil alaihi atase rasul apa adda duha pira-pira lawanane sifatul arba'ah wa makna istihalat ya utai makna mustahil sifatul arba'ah iku adamu qabuliha ora ana narimane ieu hadhihi sifatul arba'ah asubuta ing tetep bidalil syar'i kalawan dalil kang bangsa syara kalawan dalil kang bangsa syara tos sakitu heula terakhir wajib kepada di haknya para nabi dan rasul itu patonah pintar melek cerdas encer buat mengalahkan musuh tapi semua yang mengalahkan musuh itu tetap hakikatnya adalah dari Allah sabab syariatnya adalah nur Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu hikayat di kitab Diba dikatakan semua para malaikat itu sedang berseteru atau berdebat dengan para malaikat yang lainnya. Manil mahbub? Siapa orang yang sangat dicintai oleh Allah? Maka para malaikat sebagian mengqala huwa Adam. Mereka mengatakan Nabi Adam alaihis salam. Tapi Nabi Adam pun sama tidak mengakuinya. Qala Adamu bihi unilhu a'lal maratib. Bihi dengan nur Muhammadi Nabi Adam mendapatkan martabat yang tinggi, derajat yang luhur di sisi Allah. Qala huwa Ibrahim, bukan Adam, tapi Ibrahim katanya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan qala Ibrahimu bihi kalawan nur Muhammadi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawaki bisa menghancurkan memporak-porandakan bagi mereka penyembah-penyembah berhala. Berhala semua bergelimpangan berjatuhan dengan adanya nur Muhammad. Salah. Siapa? Mahbub qala huwa Nuh. Dia itu Nabi Nuh, bukan.
Nabi Nuh pun sama, qala Nuh yang jubi minal gharaq. Nabi Nuh bisa selamat dari tenggelam, dari banjir bah, bihi dengan adanya Nur Muhammad. Wa yahliku man khalafa, maka hancur binasalah orang yang menyimpang dari Nabi Nuh. Man khalafahu minal ahli bayanik man hal tetap saking keluargane wal aqarib dan kerabat-kerabat. Kerabatnya hancur, isinya hancur. Kan'an pun sama. Ya Kan'an ikut bersama Abi. Tidak, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Dalam Al-Qur'an, aku akan mengungsi berpindah ke atas gunung yang akan melindungiku dari banjir. Maka satu riwayat banjir tersebut adalah setinggi 400 meter. Maka Nabi Nuh pun membuat bahtera perahu setinggi 500 meter. Gunung kabeh kalalep. Komo si Agil mah mangheri ge kalalep kan. Sakitu nu jangkung nawi mah jangkung komo deui ya. Baheula mah pan jarangkung badag ulamat baheula. Kalian lihat di kitab Badai Zuhur. Umat dahulu itu tinggi besar. Ya, paling pendek 15 meter. Paling pendek. Paling kurus 10 meter. Kepalanya segede kubah masjid. Sabaran nomor kopiahnya sih ayo. Jangkungna yo, sontokna make ukuran naon XXL apa double 3 apa apa. Huntuna segede bata. Huntuna biasa segede kalapa. Coba lamun enak biasa segede kalapa. Magicom bejad sama apa. Bulutuk. Entak nah kita bisa rasitin dulu beras itu sebesar kelapa bener. Ngan kadina keberkahan mulai berkurang, kadina jadi sagede ayeuna. Tambah keberkahan mulai hilang disesuaikan dengan umatnya yang tempo dulu. Jangkung badag coba lamun ayeuna mah dibere beras sagede kalapa. Kumaha nyalangapna mun meunang besek sareme ge eungap aing. Sebab sareme ge sagede kalapa atuh. Nya kardusna ge moal keberkahan umat baheula. Ayo nanyakeun sagede kumaha eta nanya ini. Jangkungna geus sakitu. Urang si eta mah pokona mah si eta gandeng we. Sabaraha eta na cenah. Ya, menurut dokter psikolog dari Prancis, ya. Ketika tinggi manusia 2 meter, maka kelamin normalnya itu 20 cm. Jadi 10%. Jadi kalau kalian tingginya 150 meter, maka panjang kelamin Mr. P itu minimal 15 cm. Jadi kalau kalian panjang, ya ukur kayak lamun aya santin nyempang garis curigai dah. Ukur si eta pokoknya macam. Ekor mah. Tapi walaupun tidak normal, jadi kenikmatan seks bukan disebabkan oleh istithrod, ya. Kalian harus bisa juga ilmu kedokteran nanti biar jadi dokter ahli. Kenikmatan seks itu bukan didapatkan nanti dengan besarnya alat vital atau lebarnya diameter, tapi tergantung Anda bisa ikhtiar. Ya menggoyangkannya maheri berapa cm. Kayak orang aji Fathul Izar kayak Fathul Izarnya. Kita bab menyingkap misterius judulnya. Menyingkap misteri Fathul Izar ipis. Asa hayang diaji. Ipis. Tapi khusus dewasanya. Nu rasa dewasa daftar ka maheri jeung Mang Dani tah. Mang Salim ngacung ka bagian atuh. Aya ke cara-cara dinya tah. Oh, keren pokoknya maheri dak mawa ka dijajahkeun abis tarareh kawin aya. Nah, ke tengahnya kalau tuh uyun cerita tamatkeun ya. Kalau tuh uyun kayaknya asrarun nikah, komo asrarun nikah mah parah guys. Aji beda mah. Pokoknya macam motolah eta geus karetan we bogaan. Bahaya. Maka kalau sekadinya itu di mana teh? Hah? Oh, jangkung badag, ya. Baheula ulama umat baheula jangkung. Sampai kadinya. Jadi kalian nggak usah khawatir walaupun jenis kelamin atau besar kelamin Mr. P kalian kecil, nggak usah khawatir. Ini penting mah eta anak we moal. Si hayang gede keum di minyak tanah. Ke situ kumaha duruk. Gitu, make cenah gede mah moal pae cenah aya. Suparupa syukurilah, nikmatilah alhamdulillah. Geus atuh syukur ada nu aya ya segini juga udah uyuhan. Alhamdulillah. Geus Bang.
Itu bang, kade abang diukur bang. Mawaka bang, ulah waka waukan apa menggodek. Macem-macem baik. Wah, Nabi Nuh bukan, qalahu Isa, lain Nabi Isa oke. Yang Isa tuh. Nah Isa, qala Isa yubashiru bihi bayna yaday bayna nubuwatihi kal haji. Nabi Isa dengan orang yang dicintai itu jaraknya enggak jauh, bagaikan jarak dua halis kal hajib. Jadi enggak jauh diutus Nabi Isa, kemudian patrah enggak ada nabi, enggak lama lahirlah baginda Rasulullah. Qala gandeng sia cek Allah, wan nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Dia adalah nabi yang aku lahirkan dari turunan Lu'ay bin Ghalib. Istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Ngan sayang seribu sayang, ya mutu abuhu, ayahandanya nanti akan wafat, nanti akan diurus oleh paman, wa yaquluhu jadhu, diurus oleh kakeknya, suma ammuhu syaqiq, suma ya bukan pakai waw, berarti lama. Dari usia kecil sampai 12 tahun. Baru kakeknya meninggal, suma ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Kemudian diurus oleh paman sekandung, yaitu namanya Abu Thalib. Gitu. Jadi mahbub di sini hakikatnya adalah baginda Rasulullah. Salah semuanya enggak ada. Nanti ada di sini wajib kepada kita mengetahui dzurriyyah Rasul ya sampai ke Adnan. Sampai ke mana? Sampai ke Adnan. Nanti kita tulis nadomannya Muhammadun Abdullahi Syaibatu Hashimu manapun Kusayun ma kilabin wa murah wa mudrikatun wa il yasun ma mudarata. Terus kinan mudar mudaratala itu nadar salah kinana tubnu Fihrin, nanti kamar sampai kamar tadi. Balikan deh. Muhammadun Abdullahi Syaibatu Hashimun manapun Kusayun makilabin wa murah. Gak ada di itu mah taya. Kitab mana itu pohon itu. Oh, bayangin ini angan uwus itu. Kabin Lu'ay ibn Ghalib birin malikin Nadron wa nadrin kinanatib ni Huzai wa nadrin kinanatin sumabni Huzaimah. Eta nanti tungtungan besok maca ieu narudu bikal ada imin kulli wijhatin wa bismika tarmihim minal budi bisatat wa anta rojaiya ilahi wa saidi wa fafarik juyu tama jeung ngabrih musuh ya fafarik juyusa ada ibisatit wal budi jibnaun wa dan jib satit sih nya tulis apuna ya nanti ditungtungna orang tulis Muhammadun Abdullah, tapi ge bakal ka sorang ieu nya eta mah biasa iklan heula. Episode berikutnya episode berapa? Episode 11 ya. Sekarang berapa hari sih? 11. Berarti episode 12 ya. Episode 12 kejar tayang 21 episode khusus itu. 21 episode. Harusnya 20, cuman saya sengaja ngambil 21 tanpa dalil. Enggak, ada dalilnya. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, mencintai yang ganjil ganjil. Tilu ganjil. Maka dalam kitab Nihayatul Zain ya, kalau kalian takbiratul ihram tanpa niat itu harus diganjilkan. Kalaupun sudah genap dapat, satu lagi dapat. Contoh, sholli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati Allahu akbar. Teu beunang. Allahu akbar beunang. Karak dua hiji keun deui. Allahu akbar.
Tapi lamun niat mah deui ge contoh niat contoh beda ya. Sholli pada maghrib salah rakaat Allahu akbar. Teu beunang. Niat deui usoli deui eta mah. Beda deui usoli pada maghrib salah rakaat Allahu akbar. Teu nanaon langsung ge eta mah. Sebab niat usoli deui, tapi lamun niat usoli kita usoli pada maghrib Allah tilu deui berarti ganjil teu. Nya cek di nihayat bisa. Teangan ulah mau ieu pasti aya. Halamana sakalian teu hayang. Teangan mari gawe atuh ulah hayang amisna wae. Nyin kopi sorangan. Itu ganjilkeun tuh. Lanjut di mana tadi? Bab nyurahkeun naon tadi teh? Mahbub kekasih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah eta wal mau'izatil hasanah. Baik, jadi dalilnya kalau memang seandainya jadi main akal dulu baru nakal. Kalau seandainya Nabi ini bodoh, maka mereka itu tidak akan bisa untuk mengalahkan musuh. Nabi Ibrahim kan pinter. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Nabi Ibrahim pinter. Ketika terdesak, wa buhital ladzi kafar. Nanti di ayatnya terakhir, Nabi Ibrahim kan ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku itu orang yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka si Namrud memanggil dua orang yang sedang dipenjara. Panggil, dua yang dipenjara keluarin semua. Keluarin, yang satu dibebaskan. Tuh dihidupkan ku aing, nu hiji dibunuh. Tah, nu hiji dipaihan. Aing bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Berarti aku adalah Tuhanmu. Tidak, kata Nabi Ibrahim. Langsung hujan debat Nabi Sadai. Selain daripada itu, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bukan saja mematikan dan menghidupkan, tapi Tuhanku bisa mengeluarkan matahari dari sebelah timur dan menerbitkan dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka di situ Namrud tidak bisa berkutik. Keok, cemen, itu tah. Ieu dia cemen. Pas urang mawa ieu rantai teh gieu jeung SM. Sempak maung. Nan SM teh samurai kan, makanya anak bara lo, anak yatek, gua anak mana, gua anak yatim. terjadi perang. Aduh, jadi aing mere duit. Kebenaran bulan Muharram. Saya jelema anu ngusap rambut anak yatim dihampura ku Allah. Nya sabing bilangan buuk da dina kidaman da tambihul ghafilin. Entak teangan yatimna nu gondrong. Gondrong mah yatimna untung. Sebab kan buuk itu kan cuma simbolis saja, bukan berarti kudu gitu-gitu kan enggak gitu. Simbolis, itu mah simbolis, jangan gagal paham. Nu botak berarti urang meunang botak aja. Tah. Manu botak esa Imrarul Musa teh ya, hanya memperjalankan pisau cukur set ala kadarna. Sarua itu. Ngan aya nu botak mah pas daun tales. Gitu, nempel terus gitu. Mal aku jadi iklan sampo gitu. Tapi laku sih asa sampo motor we. Asal ulah sampo buuk. Nya nu gondong kade. Jadi mah pan lain yatim lho anak konglomerat. Jadi mau diusap dia jadi aman. Jadi nenganna nu itu anu iyalah nu kira-kira tapi ulah dipilihan mana? Ulah dipilihan mana bahaya kan. Aya disebut ieu teh nah eta we pokona si eta. Jadi dalilnya itu tuh, tapi mereka ini berdebat dengan kalam-kalam yang hebat. Kalam-kalam yang hebat dan bisa ada rasa kasih sayang. Maka Syekhuna pun selalu berwasiat, memang diambil dikutip dari kitab Risalah Muawanah Sahibur Ratib alaika bi ikhlas wa rifqi. Irfaq harus ada rasa kasih sayang pelan-pelan. Enggak usah wah aya jelema tah si eta tah disikat ku aing dicentang jangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini berkaitan dengan ayat karena memang ayat Al-Qur'an itu tufasiru ba'duha ba'don. Satu sama lain itu saling menjelaskan. Jadi dari mulai An-Nahl ayat 25 langsung nyambung ke An-Nahl 125 wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat 25 ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka saya sering mengeluarkan statement dakwah itu membina bukan menghina. Ya, dakwah itu mengobati bukan melukai, dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengupgrade masyarakat, bukan mencari masyarakat.
biar masyarakat mahabbah sama kita, jangan. Sudah saja omongkeun we geus tidak ini rek teu teuing. Itu nu penting mah urang geus nyampaikeun hukum. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasul aja enggak bisa kasih hidayah, komo urang jauh kana ibadahnya. Sampaikan hukum. Maka jangan lupa, nanti saya share juga, lupa terus doa sebelum kita berdakwah, doa sebelum, bukan ijazah tapi saya kebetulan memang mendapatkan itu dan saya baca mau taklim, mau berangkat nanti dari mulai rumah ke majelis taklim, baca itu nawaitu da'wata ilallah ala dinil mustaqim wa ala sunnati nabikal karim bi hikmatika wa mau'izatil hasan. Nanti saya share ikut insyaallah. Ingetin aja. Nah, di syarah Ratib Haddad sama doa kunut nazilah kemarin lupa ya. Allahumma filani aghfar warfa'na qahtu wal bala wal jalfitan wal baba wa sairu anwa'il bala. Itu di syarah Ratib Haddad. Kalau bisa beli, encan beli nge-share. Syarah Ratib Haddad. Dilanjut. Wal jaizu fi haqqihim, lanjut ngalogatna. Wal jaizu lan utai perkara kang menang fi haqqihim ing dalam hak Rasul alaihi wassalatu wassalam iku al a'radu pira-pira perkara kang anyar teka. Nah, ini nih perlu pembahasan juga nih. Al a'radu pira-pira perkara kang anyar teka al basyariyatu kang bangsa manusia alati la tuaddi kang orang nekaakeun ieu lati ila naksin maring suda. Kita kan banyak ya, kiai-kiai menjelaskan Nabi Ayub itu penyakitnya luar biasa sampai dijauhi sama orang-orang dan kaum-kaumnya, istrinya pun menjauh ya karena penyakitnya. Ini kan sama menghinakan Nabi Ayub alaihis salam. Nanti di sini dibahas. Ya naksin bi maratibihi lan pira-pira martabat Rasul al aliyati kang nukur ieu maratib kal maradi ya kutub kailara. Hak yang boleh jaiz ngan ghairil munfirri kang ora melayuaken sakit biasa tapi sampai orang enggak menjauh, munfir di sini menjauh. Wa nahwihi lan umpamane marad kalju yaitu tep kaya luwen lapar biasa, Nabi pun lapar wal atsilan haus dahaga wa naum lan turu wal ukli. Kalau akli itu makanannya, kalau ukli kerjaannya, ukli bidomil hamzah. Wasyurbi lan ngombe wal masyi warukub wal bai' lan jual beli wasyira adol wasyira lan tuku wal jima'i lan wikiu bin sa'i kada biro-birodon ala wajil hilli ing atase dadalan halal bin nikahi kalawan nikah au bil milki atau kalawan milik. Sumpah naon milik teh milkul yamin, jangan aya distorsi kayak dokter-dokter itu tuh ya. Milkul yamin itu menikah dengan abid, perbudakan sudah enggak ada sekarang. Bila pilih junun, ada tetap kalawan sulayane gelo atau cengar-cengir kalapa gading. Kolilihi nyatane, kidik-kidik junun, wa kasirihi lan akeh junun, wal judami lan corob, wal barosi lan kesrek. Bahasa ini naon? Kusta dan kolera. Jujam baros teh dulu pernah melanda di tahun berapa? 1970 berapa tuh sejarah. Wal amalan pecak. Tuh. Hati-hati, ini menghinakan Nabi Ayub. Kalau bisa nanti kita surahan jangan buta ya, tidak melihat. Nabi Yakub buta ketika berpisah dengan Nabi Yusuf, jangan buta, tidak melihat. Karena bukan buta, karena memang tertutup matanya oleh genangan air mata. Awas, ini bisa kalian jangan menggiring opini ke sana, nanti secara tidak langsung, oh Nabi gitu ya. Kok Nabi sampai parah budugannya, kupretnya sampai-sampai ditinggalin sama istrinya tuh. Nanti kan sama saja kan boleh. Kal a'radil basyariyah ngan alati la tuaddi ila naksin fi maratibihim aliyah. Jangan sampai mengarah kepada untuk menjatuhkan derajatnya para nabi dan rasul. Wa ghairi dzalik. Lan diyane mengkono-mengkono man. Minal umuril munfirrah bayane goer ale tetep saking pira-pira perkara al munfirrati kang melayuakeun ieu umur. Wa bilafil umur lan ale tetep kawan selain pira-pira perkara al mukhillati kang nyacadakeun ieu umur. Bil maruah kalawan jat nikah wibawa. Sama kalau kita mau ke cewek harus berwibawa. Cepat lakunya insyaallah. Wih bawa mobil, wih bawa duit, wih bawa handphone alus tuh. Alus wibawa jangan wibawa.
mobil. Wih bawa. Tereh lakuna. Kalau ukli kayak mangan alat turuk yang atasnya dadalan. Turuk bahasa Arab, namun turuk bahasa Jawa jorok. Turuk kumambu. Coba tanya ke orang Jawa, Mas turuk kumambu ngadat manehna. Artinya kanjut sia bau. Turuk itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Cinanya cutang seau kampak. Beneran John, gaul tuh John. John, nya cutang. Kita percaya jajal ke lamun ka pasar ka pangisi inci ngomong, "Ci, cutang seau kampak diberi." Naon bobogan sia bau. Artina ulah bukan. Wal hirop. Hirop. Hirop dan piro-piro padamelan aya hirop di mana menyimpang aya. Menyimpang hirop. Piro-piro padamelan adaniah kang hina ieu hirop. Wa nahwi dzalik lan umpama-umpama fima saking perkara layaliku kang ora layak ieu mah bihim kalawan rusul palaya juzu maka ora wanang apa zalika mengkono-mengkono mangkur. Tuh, walam yasiha lan ora sahih enggak bener. Apa ana Su'aiban sanabi Su'aib iku kana ana Su'aib iku doriran kang buta i Su'aib. Wa makana lan ora ono bi Ayub bin al-Bala. Wa ono amalan perkara lah jadi ke nabi. Wa amalan perkara kana kang ono ieu ma bi Ayub iku teu Nabi Ayub bin al-Bala bayane ma aya tetep saking bala pakana mangka ono. Duh. Ieu ma bainal jildi ikutep dalam antara kulit wal admi lan tulang. Bukan penyakit di dalam tapi penyakit di antaranya antara kulit dan tulang. Karena lapisan kaki, lapisan semua itu 7. Dalilnya kitab Deba, khalaqamuhon wa adman wa adudan wa uruqan wa lahman wa jildan wa sya'ran. Muhon sumsum. Khalaqamuhon wa adman tulang. Terus muhon wa adman wa adudan. Kemudian tulang apa namanya? Tulang tengkorak. Wadudan wa urukon. Apa urukon? Urat. Urukon walahman. Kemudian daging. Kemudian wajil dan kulit. Barulah wasya'ran. Barulah bulu-bulu rambut. Jadi 7 lapis tak jero teh. Sedangkan kata Syekhuna di kitab apa itu? Daqaiqul Ahbar juga ada sumsuam bidadari anu geulis asli sumsuam di jero tulang tuh. Katingali eces. Kos limun beureum na botol beras kinclong buat ku geulis-geulisna. Pan urang mah henteu katutupan ku material. Ku paku, katutupan ku paku alias goreng bawang. Itu mah tembus kinclong kos make baju lingerie atau baju merangsang tehel anu ngajeplok katingali sabun gipna. Geus kitu lah jindan ngadengekeun da. Dan jindan ampunah. Itu dan falam yakun munfiron. Oh, tidak sampai harus menjauh. Wa maka Nabi Yakub bahwa hijabun alal aini min tawasulid dumu. Nanti di belakang di surahnya. Wa malan perkara kana kang ono ieu ma bi Yakub ikutup ka Nabi Yakub. Ya nadiri ya bi Yakub muidu kuma kana bejur aya dina bet eta. Ya yang barang siapa nanti membaca itu tidak akan pernah belek selamanya. Bahwa mangka utawi ieu ma iku hijabun hahalang alal aini ing atas netra min tawa suridumu saking narima nuli-nuli tumekone caipanon. Itu hanya penghalang saja karena memang terus-menerus menangisi Nabi Yusuf. Kalau kalian baca surat Nabi Yusuf, khusyuk, ceurik. Syaratnya lamun ngarti. Oh, kamu pas endingna ketemu jeung Nabi Yakub jeung bapana. Aduh luar biasa. Nya luar biasa we guys. Eta anu geus tibabah heula hayang kawin pek kawin. Eta ridon bi ghairi suhtin. Aya ridon ma asuhtin aya kan. Kawin tibabah heula ya, kari-kari pas malam pertama pamajikan head. Nah, eta ridon ma asuhtin. Anyir anjay bagong. Bahaya eta. Ama wujulum mani anapun utawi metune mani minaimtila il awiyah saking
narima kebeke piro-piro wadah entak cai mani mah kus kalobaan teuing entak mangsadi lamun dirongsen tarangna cai mani doang eta macam-macam bae pajaizun iku pajaizun mangka kamunang geus maleber entak ihraju ma yaduru ihtibasu pajaizun mangka iku nang alaina rasul. Kalau keluar mani dia boleh saya tapi bihilafil ihtilam hal kalau sulayane mimpi jima. Kalau mimpi jima enggak mungkin. Karena apa? Apalaya juzu mangka orang wenang ya ihtilam alaihi mengatasi rasul. Kenapa liana? Karena satuna ihtilam mintala ubi syaiton ikut tetap saking setengah amang-amangan setan. Karena ada yang mimpi jima tuh udah usah basuh eta teh setan. Kanjut tadi gitu-gitu kan. Ya anahu la sabila lahu alaiha karena satuna tinggalan kalakuan ikulah sabila ora dadalan iku maujud lahu kadue setan alai mengatasi rasul. Tidak ada jalan untuk mengganggu para rasul, setan tidak bisa. Wa amasahu tahu sakitu heula. Ya. Jadi kesimpulan wal jaiz hak yang jaiz yang boleh di para rasul itu seperti hal-hal yang dilakukan atau dialami oleh manusia. Tapi hal tersebut tanpa mengurangi daripada martabat mereka. Seperti sakit biasa, panas biasa. Enggak sampai karena ajat-ajatan goiril munfir saja. Yang sampai tidak menjauh, orang-orang itu menjauh. Seperti apalagi yang sifat basariyah sama karena memang nama Nabi Rasul itu manusia. Maka takrif definisi Nabi apa? Insanun basarun uhiya ilaih wa yu'mar bitablighi. Nama Rasul itu bukan insan manusia yang diberikan wahyu oleh Allah wa yu'mar bitablighi dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Yang tadi sudah dibahas. Jadi manusia seperti biasa, manusia lapar, haus ya haus, tidur, makan, minum, jalan, naik kendaraan, jual beli biasa Rasul jual beli. Jima juga sama. Perempuan ya nikah halal berbeda atau lain halnya dengan gila. Nggak mungkin Nabi itu sakit gila, mau sedikit mau banyak, mau sering mau jarang, tetap Nabi nggak mungkin kalau gila. Jujam, kolera, lepra, kusta nggak mungkin, buta juga nggak mungkin. Pokoknya hal-hal yang sampai menjauhkan orang dari Nabi tersebut tidak mungkin, dan yang sampai mengurangi martabat baginda Rasulullah. Seperti makan di jalan, Rasul nggak pernah makan sambil jalan. Kemudian punya pekerjaan yang hina-hina atau menyimpang dari hal-hal yang lain, nggak mungkin. Walaupun manusia tetap. Maka ada satu ungkapan yang paling baik ketika kalian mendengar kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Walam yasi ana syai'kana doriran. Ketika ada pendapat mengatakan Nabi Syuaib itu buta, itu dalilnya nggak sahih, dhaif, nggak benar. Ya, Nabi nggak pernah buta. Wa maka Nabi Ayub bin al-Bala, Nabi Ayub pun sama. Nabi Ayub tidak pernah penyakit yang sampai menjauh, itu keliru. Jadi yang jelas penyakit Nabi Ayub penyakit biasa saja. Kemudian ada versi seperti itu, berarti versinya nggak sahih. Kenapa? Ya karena kan kita punya patokan ini. Penyakit kalau marad cuman ghairil munfir. Nah, itu kan munfir sampai orang menjauh. Nabi Ayub kan istrinya 15. Semua istrinya menjauh, cuma satu yang tersisa, Dewi Rahmah. Siapa Dewi Rahmah? Cucunya Nabi Yusuf, Golis. Udah bapaknya Golis. Emaknya Golis, bapaknya Kasep. Anak lagi heran. Ini bapak tepati Kasep, emak tepati Golis, anak lagi hejo. Ima gulus-gulus kabeh. Naon sebabna eta teh apa? Antib bi unsurihi, saya unsurna. Ya karimal walidaini, ya karimal walidaini. Jadi wajar. Jadi enggak mungkin Nabi itu seperti yang kita bayangkan. Terus Nabi Yakub saat itu berpisah dengan Nabi Yusuf, buta matanya, bukan buta. Itu hanya terhalang saja matanya saking seringnya meneteskan air mata. Jangan pernah mengatakan Nabi Yakub itu buta, tidak melihat bahasanya. Beda. Makanya Syekhuna selalu mengajarkan kalau ada barang kalian diambil habaib, diambil dzurriyyah Rasul, jangan dibilang dipaling, jangan dibilang diambil. Habibna hoyongeun gitu bahasana. Harus bisa, konotasinya harus bisa, harus lembut.
Kenapa Bib? Modal lain lah. Ya gitu BAB. Gitu. Atas tuangna atas gitu. Mungkin saja nyatu geus can sia. Itu beda konotasi walaupun memang maknanya sama. Ih samping urang dicokot ku Habib lain dicokot ku Habib. Gitu. Habib hoyongan samping urang euy. Itu bahasana sing lembut atuh. Ya. Entak Syekhona Khalil Bangkalan Madura, terus Syekh Maimun Zubair Allah yarham, beliau itu jarak 2 km sudah bisa mencium aromanya para habaib. Luar biasa, hatena geus bersih. Dak beresan dak etamu ya Habib rek datang. Urang mah can bisa. Can bisa. Abi ge can bisa karena memang Allah ya mudah-mudahan. Entah kalian cinta ke habaib itu jangan karena ilmunya, jangan karena organisasinya. Nanti kalau kalian karena ilmunya, kalian tidak akan pernah hormat ke habaib yang bodoh. Habaib juga. Nah kalau ke habaib yang ormas ini, nanti kalian gak cinta sama habaib yang ormasnya ini, jangan. Sekarang kalian mencibir abis siapa itu? Najwa Shihab yang sekarang ramai. Najwa Shihab tetap Sarifah karena bapaknya Habib. Ya, bapaknya Habib. Kalian mencaci dia karena memang dia enggak pakai kerudung. Ingat di kitab Komitugian, hati-hati. Ya, di kitab Syarafus Syarif ada. Jangan pernah menghina orang-orang yang memang dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad afallahu anhum. Jangan disamakan. Hukum sama saja. Iya sama dosa, tapi ya mereka kan ada rukhsah, ada dispensasi nanti dari baginda Rasulullah. Nanti kan baginda Rasul duduk begini nanti di Shiratal Mustaqim, melihat anak cucunya khawatir ada yang nyemplung ke jahanam, nggak bisa tarik sama Rasul. Selamat semua. Kurang sanajan can cinta ge hayangnya di bawah bendera beliau. Makanya kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsir ayat fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah kepada ahli dzikir, maka ahli dzikir di sini adalah para ulama terutama yang dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, seperti tadi Imam Sanusi. Imam Sanusi pun beliau dzurriyyah Rasul, ternyata Al-Hasani saya cek. Tapi min jihatil ummi. Tapi di kita kenapa? Putus katanya. Putus dzurriyyah, bukan putus dzurriyyah, putus gelar. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, kalaupun orang tersebut dzurriyyah Rasul, turunan Rasul dari ibu, tetap saja dzurriyyah, cuman enggak punya gelar habaib. Itu yang sangat memungkinkan. Itu siapa pendapat Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Cek di pasal ini, Mayari Mang Dani nulis boga ada Zaituniyah. Pokoknya di juz kedua ada pasal Zaituniyah, Zainabiyah. Nanti di situ menceritakan Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, punya putra 5, kemudian setelah Fatimah wafat, Sayyidina Ali menikah kembali. Nanti ada turunannya dari istri yang kedua namanya Alawiyin. Kalau dari sini Al-Hasani, nanti Al-Hasani pecah di sana. Ya, buka saja sendiri. Teangan ya tuh, buka deh. Luar biasa. Allah luar biasa. Wa dalil ala dzalik. Dalilnya tadi sudah. Tinggal wa amasahu famumtani'un alaihi fil akhbaril balagiyah. Nanti lupa. Rasul itu enggak mungkin lupa, kecuali lupanya takliman li ummati, untuk mengajarkan umatnya. Ya. Litasri, ada litaklim. Boleh itu. Nabi lupanya bukan karena apa-apa, tapi untuk mengajarkan semata-mata kepada umatnya. Rasul kemarin sudah. Rasul itu enggak mungkin lupa. Kalaupun lupa, tujuannya untuk mengajarkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lam. Nah, itu salah satu wasiat juga saya berarti. Beres ngaji, beres dakwah, pakai usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi ketika kalian mengajarkan terus kalian belum bisa mengamalkan, nanti kalian tidak akan dituntut di yaumul qiyamah. Karena kan usikum wa nafsi jin awak dewek. Jadi bahasana naon? Ngatalingan dulu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu barulah billahi taufik wal hidayah wal isabah wa riayah wal afu minkum. Wassalamualaikum kalau tabligh mah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tong wallahu a'lam bishawab, urusan itu. Kahayang. Allahu a'lam.